200 sampai 300 ton sampah ya Pak ya, selama pilkada penambahannya begitu. Itu angka yang sangat besar loh Pak. Apa Ya, kemudian Pak inovasi konkret yang sudah dilakukan KPU Sulawesi Utara untuk mengurangi limbah ini Pak? jadi begini, program itu Pak, dalam perjalanan implementasi program tersebut Pak, apa tantangan terbesarnya Pak kira-kira yang dihadapi? Apakah soal koordinasi atau mungkin juga pendanaan atau justru kurangnya partisipasi dari pihak-pihak yang sudah diajak diskusi Pak? saya kira semuanya itu Yang kedua adalah kesadaran. Nah Pak, bicara mengenai kesadaran, kesadaran siapa sebenarnya yang paling perlu ditingkatkan Pak? Apakah kesadaran tim sukses, calon, kesadaran penyelenggara, atau kesadaran pemilih Pak? kira dalam kalau kita masukkan isu ini pada Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube KPU RI supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pemilu dan demokrasi. Teman pemilih, demokrasi yang baik tidak hanya diukur dari partisipasi pemilih, tetapi juga perlu dilihat dari proses penyelenggaraannya. Nah, salah satu contoh demokrasi yang baik itu harus prosesnya dilakukan secara bertanggung jawab, khususnya proses yang ramah lingkungan. Nah, episode kali ini kita akan ulas buku teman pemilih yang sudah ada di depan saya. Buku ini berjudul Demokrasi Nyur Melambai, Pilkada Ramah Lingkungan di Sulawesi Utara, yang mencoba menghadirkan perspektif tersebut melalui pengalaman penyelenggara pemilu. Langsung saja sudah hadir bersama saya secara daring Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pak Kenli M. Poluan. Pak Kenli, apa kabar Bapak? baik-baik, selamat siang. Senang sekali Bapak bisa hadir meski secara daring tapi tidak mengurangi substansi ya Pak ya. Semoga sehat selalu Bapak dan Terima sebagai kasih. pembuka Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, apa yang kira-kira melatar belakangi KPU Sulawesi Utara untuk menyusun buku ini Pak? Terima kasih. Saya kira sederhana sekali alasan kami menyusun buku ini. Buku ini disusun untuk mengadministrasikan atau mendokumentasikan aktivitas program yang kami laksanakan dalam Pilkada Sulawesi Utara tahun 2024, dan aktivitas itu adalah gerakan Pilkada Sulawesi Utara Ramah Lingkungan. Ya. Eh, Kami berpikir bahwa semua kegiatan yang kami lakukan dalam Pilkada Sulawesi Utara Ramah Lingkungan ini penting sekali untuk didokumentasikan ya dan diadministrasikan, bahkan lebih daripada itu dikonseptualisasikan dalam satu produk intelektual, dan akhirnya kami bersepakat untuk menyusun buku ini dengan dibantu oleh stakeholders yang selama program itu terlibat langsung dalam program Pilkada Ramah Lingkungan di Sulawesi Utara pada tahun 2024. Baik, menarik sekali ya Pak. Biasanya kan pilkada ini dilihat dari sisi politik, partisipasi pemilih, tapi buku ini justru mengangkat dari perspektif yang berbeda begitu Pak, yaitu tentang Ya, pilkada yang ramah lingkungan. Mengapa sih Pak kemudian isu lingkungan ini menjadi penting dalam konteks penyelenggaraan pilkada Pak? saya kira begini Bu, kami sebenarnya semacam melakukan tindak lanjut dari kebijakan KPU yang sebenarnya sejak awal ya, sejak pemilu ya 2019 dan 2024 ya, meminta untuk KPU di kabupaten kota, di provinsi dan kabupaten kota untuk mengkoordinasikan ya, dalam setiap pelantikan badan ad hoc untuk menanam pohon ya, sebagai ikhtiar dari KPU sendiri untuk melihat bahwa kegiatan pemilu dan pilkada ya itu terkait ya langsung dan tidak langsung dengan
keadilan ekologis atau problematika keberlanjutan alam dan lingkungan. Mengapa? Karena dalam pilkada dan pemilu yang dilakukan itu penggunaan logistik pemilu ya, dan aktivitas tahapan seperti kampanye memerlukan kertas, memerlukan sumber-sumber ekologis yang besar sekali, ya besar sekali. Misalnya saja di Pilkada Sulawesi Utara, ya dalam program ini di Sulawesi Utara itu atau di Kota Manado secara khusus itu sampah harian itu kurang lebih 270 ton per hari. Dari informasi teman-teman penggiat lingkungan ya, selama pilkada itu bisa ketambahan sekitar 200 sampai 300 ton ya. Nah, itu yang sampah ya, dengan bermacam-macam sampah ya. Dan yang menjadi atensi banyak kalangan itu adalah terkait dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang ya. Karena itu merusak lingkungan, apalagi kalau tidak dikelola, di recycle atau di upcycle, itu akan membuat lingkungan kita tercemar, dan terutama terkait dengan laut di Sulawesi Utara, karena di Sulawesi Utara itu adalah provinsi dengan wilayah laut yang luas dan banyak sekali sumber kehidupan yang oleh masyarakat Sulawesi Utara berasal dari kehidupan di laut. Jadi kalau laut tercemar dengan sampah ya, termasuk kontribusi sampah pemilu dan sampah pilkada, tentu itu akan menjadi masalah ya dalam kehidupan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan di Sulawesi Utara. Karena itikat ini kami tangkap sebagai satu peluang atau satu kesempatan untuk bagaimana KPU Sulawesi Utara ya melaksanakan program ini. Terlepas dari besar kecilnya kontribusi, tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh kebijakan KPU RI ya kami perkuat ya dengan program ini, walaupun dalam perspektif yang lebih luas program ini juga masih belum terlalu dalam lah ya, masih dalam konteks teman-teman aktivis lingkungan, masih di luar lah ya, belum pada kedalaman yang diinginkan oleh konsep keberlanjutan lingkungan hidup ya, dalam perspektif misalnya perspektif sustainable, pembangunan yang lebih sustainable ya. Nah, itu yang kami tangkap dan kami tindak lanjut ya. Baik, Pak. Saya catat tadi 200 sampai 300 ton sampah ya Pak ya, selama pilkada, penambahannya begitu. Itu angka yang sangat besar loh Pak. Nah, Bukan di Kota Manado itu sampah semuanya itu per hari 270 ton per hari. 270 ton. Kemudian Jadi saat pilkada bertambah. sementara sampah pilkada itu bertambah sekitar 200-300 ton lah. Nah, angka penambahan itu adalah angka yang sangat besar Bapak. Apa kemudian Ya. Pak inovasi konkret yang sudah dilakukan KPU Sulawesi Utara untuk mengurangi limbah ini Pak? Apakah apa wujud konkretnya itu seperti apa Pak? Jadi begini, program itu yang kami gagas ini tentu kami awali dengan merencanakan di internal KPU, dan dalam perencanaan itu tentu ada atensi lah dari teman-teman anggota dan semua stakeholders KPU untuk supaya ini kita sama-sama melakukan dan diputuskan sebagai satu program. Nah, setelah itu kami tentu melibatkan stakeholders ya, mengundang stakeholders, para aktivis lingkungan, para media, akademisi itu untuk sama-sama berdiskusi, dan dalam diskusi itu kami kemudian menolakkan beberapa kegiatan ya. Dan diskusi itu kami lakukan dengan 2 kegiatan ya. Ada camping pilkada yang kami lakukan di salah satu bukit di Kota Tomohon yang dingin, sejuk ya, mengumpulkan para pencinta alam dan aktivis lingkungan, akademisi yang perhatian pada lingkungan, dan kemudian menelurkan beberapa ide dan gagasan, dan kami tindak lanjuti dengan
FGD ya, semacam fokus grup diskusi untuk mendalami dan mengimplementasikan hasil dari rekomendasi di camping pilkada. Nah, dalam dua kegiatan itu kami kemudian bersepakat dengan semua stakeholders yang terlibat untuk melakukan beberapa kegiatan dalam program Pilkada Ramah Lingkungan. Kegiatan pertama tentu kami menyepakati untuk memikirkan tentang sampah alat peraga kampanye. Ya. Nah, bagaimana sampah alat peraga kampanye itu kita kelola dengan melibatkan stakeholders lingkungan untuk bisa dikumpulkan, ya, dan kemudian di recycle atau di upcycle. Nah, jadilah program itu. Jadi program ini kami lakukan dengan mengundang relawan lingkungan. Jadi ada satu platform yang dibantu oleh elemen masyarakat sipil, terutama oleh teman-teman di media Zona Utara, ya, untuk mensosialisasikan, ya, dan membuat semacam portal monitoring, ya, termasuk melakukan sosialisasi dan rekrutmen relawan lingkungan supaya bisa terlibat, ya, dalam program ini. Nah, akhirnya semua kegiatan yang terkait alat peraga kampanye, terutama alat peraga kampanye yang diproduksi oleh KPU, dan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan rapat koordinasi bersama stakeholders, itu selalu melibatkan elemen ini, dan kemudian sampah itu dikumpulkan dan dikelola oleh teman-teman aktivis ini dengan memilah sampah itu. Ada sampah yang kemudian dimasukkan ke bank sampah, karena di Kota Manado ini ada bank sampah yang dikelola oleh teman-teman dari NGO dan pengusaha, dan ada sampah yang bisa di-upcycle. Nah, sampah yang bisa di-upcycle selama kampanye dan berakhir kampanye itu ada sebanyak 100 ton. Ya. Jadi ada 100 ton sampah yang di-upcycle oleh teman-teman penggiat lingkungan yang bekerjasama dengan UMKM dan ibu-ibu PKK di salah satu kecamatan di Manado, yang kemudian mereka olah menjadi produk-produk, ya, tas, produk dompet dan macam-macam, tempat sampah, ya, itu yang sudah. Karena itu sebenarnya di akhir program ini, di samping kami mengadministrasikan melalui buku, kami juga sebenarnya memprogramkan untuk dilakukan expose, ya, program Pilkada Ramah Lingkungan dengan expose produk-produk hasil dari upcycle teman-teman penggiat lingkungan dan ibu-ibu PKK dan UMKM. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kami lakukan. Di samping saya kira itu di provinsi lain juga melakukan mengintervensi dengan memasukkan isu lingkungan hidup dalam debat kampanye. Ya. Tetapi itu kan tindak lanjut itu tentu dilakukan oleh kandidat yang kemudian terpilih. Tetapi yang menjadi kewenangan KPU adalah suatu proses aktivitas, di samping sosialisasi, ada tindakan-tindakan nyata seperti mengumpulkan sampah APK dan sampah-sampah hasil kegiatan, ya, sosialisasi rakor, yang kemudian di-upcycle. Nah, selain itu kami tentu melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat untuk bagaimana mereka terlibat dalam program ini. Jadi hal-hal itu yang kami lakukan. Baik Pak, saya catat tadi 100 ton sampah dikelola ya Pak, ya, di-upcycle begitu. Ya, menurut Disulap, informasi dari teman-teman, ya, disulap menjadi terlibat. tas, menjadi tong sampah begitu ya Pak, ya, luar biasa sekali. Ya, Ini berarti bukan hanya sustain di lingkungan saja Pak, tapi juga sustain secara ekonomi begitu ya Pak, ya, lewat ekonomi kreatif begitu. Luar biasa sekali Pak ya, itu Kenli. ikhtiar yang kami rencanakan dengan berkolaborasi dengan teman-teman penggiat lingkungan, baik para akademisi, LSM dan UMKM, upcycle itu.
Luar biasa Pak Kenli. Pak, dalam perjalanan implementasi program tersebut Pak, apa tantangan terbesarnya Pak kira-kira yang dihadapi? Apakah soal koordinasi atau mungkin juga pendanaan atau justru kurangnya partisipasi dari pihak-pihak yang sudah diajak diskusi Pak? Ya, saya kira semuanya itu ada ya. Jadi yang disebut tadi itulah masalahnya. Pertama terkait dengan legitimasi regulasi. Ya, memang dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada kan belum ada satu norma yang secara imperatif mengatur tentang keberpihakan atau afirmasi terhadap lingkungan. Kalau dalam Undang-Undang Pemilu itu ada, ya. Tetapi hanya terkait dengan isu dan skema atau tata cara dalam melakukan sosialisasi terutama terkait dengan alat peraga kampanye, tidak bisa ditempel di pohon, tidak bisa digantung di pohon atau perilaku-perilaku yang terkait dengan hal-hal yang nyata yang terlihat lah ya dari teman-teman peserta pemilu ya. Nah, di pilkada memang kebijakan itu juga diterapkan lah, diterapkan. Tetapi legitimasi regulasi yang kami maksudkan itu adalah pada hal-hal yang lebih afirmatif. Jadi kalau misalnya ada ketentuan yang lebih tegas ya terhadap pemilu yang berkelanjutan yang berpihak pada keadilan ekologis atau bumi yang berkelanjutan, maka tentu tidak saja pada aspek-aspek pemasangan alat peraga kampanye, tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih software pada terkait visi misi, terkait program-program para kandidat ya, atau juga terkait dengan punishment ya jika stakeholders pemilu atau pilkada, pasangan atau kandidat atau partai politik tidak komitmen terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut pilkada ramah lingkungan ya atau afirmasi keberpihakan terkait dengan keberlanjutan demokrasi dalam konteks lingkungan hidup itu. Jadi payung ketentuan saya kira harus diperkuat ya, dan hal itu juga kan akan berimplikasi pada pembiayaan ya. Rencana kerja dari kami atau KPU sendiri ya terkait dengan bagaimana kita mengalokasikan sumber-sumber keuangan dalam aktivitas tersebut ya. Karena kalau tidak terlegitimasi lewat regulasi, maka ini kan bisa menjadi soal ketika inovasi-inovasi seperti ini bisa dipermasalahkan. Kenapa anggaran yang tidak ada dalam tahapan itu dialokasikan ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak ada ketentuan yang mengatur, inovasi seperti ini bisa dipersoalkan walaupun kepentingan terkait inovasi ini itu bersifat jangka panjang ya dalam keberlanjutan demokrasi dan keadilan ekologis itu sendiri ya. Yang kedua tentu kesadaran ya. Baik kesadaran di internal kami sendiri ya. Yang kadang-kadang yang terkait aturan kalau tidak ada perintah ya atau mandat dari ketentuan, maka aparat penyelenggara sendiri kan tidak punya atensi yang maksimal ya. Yang lain itu terkait stakeholder juga. Mereka menganggap bahwa isu ini belum menjadi arus utama ya. Karena tidak akan terkait langsung dengan menang dan kalah. Itu problem kan. Apalagi dalam skema sosialisasi dan mobilisasi pemenangan ya. Isu ini menjadi isu pinggiran ya. Karena dalam konsep mobilisasi suara apapun yang bisa dikerjakan untuk supaya kandidat menang itu mereka lakukan. Jadi etika-etika lingkungan seperti ini itu kadang-kadang tidak berlaku ya. Kecuali mungkin dia kandidatnya berasal dari aktivis lingkungan atau akademisi lingkungan ya, mungkin dia berpihak. Tapi kalau kandidatnya tidak
terlibat langsung atau tidak punya rekam jejak terhadap keberlanjutan alam ya, itu akan susah untuk berikan pemahaman dan susah untuk mereka lakukan inisiatif-inisiatif ya. Jadi legitimasi atau regulasi itu penting sekali ya, dalam upaya itu. Jadi mungkin saja bisa ada reward and punishment dari penyelenggara terkait dengan kandidat yang memiliki perhatian atau mengikuti regulasi dan tidak mengikuti regulasi terkait dengan pemasangan alat peraga, terkait dengan isu-isu yang lain, terkait dengan mereka mengumpulkan massa tapi tidak memperhatikan lingkungan, sampahnya banyak, membiarkan sampah. Tapi sekarang kan tidak bisa KPU atau elemen lain dalam penegakan hukum pemilu itu untuk melakukan punishment terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, saya kira antara lain itu banyak lagi sebenarnya tadi sudah disebut terkait dengan masyarakat sendiri ya. Walaupun kami dalam pengalaman penyelenggaraan pilkada ramah lingkungan itu masyarakat punya atensisme, perhatian yang mendukung ya. Jadi ketika kami mengambil atau teman-teman relawan mengambil APK ya atau baliho untuk di upcycle, masyarakat malah mendukung ya untuk program ini atau silakan saja mengambil karena biasanya kan baliho-baliho yang diproduksi oleh kandidat dan penyelenggara itu rame-rame diambil oleh masyarakat untuk dibuatkan apalah ya, dipakai di kebun, dipakai di rumah dan sebagainya. Nah ini masyarakat Sulawesi Utara mendukung aktivitas relawan pilkada ramah lingkungan ini dan akhirnya tidak ada kendala di lapangan. Ya. Tapi masih dalam sebatas hal seperti itu ya. Luar biasa Bapak. Berarti ada 2 PR ya Pak di sini ya Pak. Pertama adalah payung hukumnya ya, regulasinya seperti apa begitu, instrumen regulasinya. Yang kedua adalah kesadaran. Nah Pak, bicara mengenai kesadaran siapa sebenarnya yang paling perlu ditingkatkan Pak? Apakah kesadaran tim sukses, calon, kesadaran penyelenggara, atau kesadaran pemilih Pak? Saya kira kalau kita masukkan isu ini pada term konsolidasi, ya, semua ini harus bekerja ya. Dalam konsep konsolidasi demokrasi yang kalau ditransformasikan pada konsolidasi demokrasi pemilu ramah lingkungan, maka semua elemen yang disebutkan tadi secara teori dan konseptual itu harus bekerja. Maka proses ini akan jalan. Ya, jadi itu harus dilakukan oleh pemerintah, partai politik, ya, elemen masyarakat sipil, dan internal KPU sendiri untuk bersama-sama menjadikan isu ini sebagai isu arus utama. Itu dulu yang penting. Jadi selama ini tidak dijadikan satu pengarus utamaan atau isu arus utama, maka kerja ini akan kerja sektoral. Ya. Jadi kalaupun KPU nanti satu waktu ya program kita tidak hanya ya, kalau ini kemudian dijadikan satu ya mungkin semacam pengalaman yang perlu disosialisasikan semacam best practice ya oleh KPU RI ya. Tentu saja ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri ya karena tadi saya sebut proses konsolidasi demokrasi pemilu ramah lingkungan ini harus bekerja setidaknya pada 5 elemen tadi ya. Pada penyelenggara pemilu sendiri, masyarakat sipil, partai politik dan kandidat, penegakan hukum dan tentu dukungan administrasi keuangannya ya. Tapi administrasi keuangan kan relatif karena tadi ya, kami dalam pekerjaan ini ada saja sumbangan-sumbangan dari stakeholders yang kami dapatkan dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Contohnya platform Sona Utara ya untuk monitoring secara digital pekerjaan ini. Jadi dan rekrutmen relawan itu kami tidak mengeluarkan pendanaan. Jadi itu sumbangan dari masyarakat sipil untuk dimanfaatkan oleh KPU Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Kota. Dan saya kira ini pada batas tertentu ini sangat membantu proses pekerjaan dari program ini karena semuanya terdokumentasi ya berapa jumlah relawan yang terlibat ya
program apa yang sudah dijalankan, kabupaten kota atau badan ad hoc mana yang juga bekerja secara efektif, dan akhirnya ketika kami memberikan award ya kepada kabupaten kota dan badan ad hoc terkait isu ini, itu lebih gampang kami laksanakan karena platformnya sudah ada lewat sumbangan dari teman-teman di zona utara media itu. Jadi sudah secara kuantitatif sudah ada semua ya. Karena Luar itu biasa. penentuan awardnya itu bisa gampang dengan data-data yang dalam platform media yang dibuat oleh teman-teman zona utara itu. Luar biasa Bapak. Buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi pengalaman Pak, tapi juga bisa menjadi referensi bagi banyak pihak ya Pak tentunya ya Pak. Nah Pak, Ya, ya. siapa menurut Bapak yang sebaiknya membaca buku ini Pak? Saya kira pertama-tama di kita penyelenggara lah ya. Karena ini belum menjadi satu kebijakan utama atau isu arus utama dalam pemilu dan pilkada, maka sebagai stakeholders atau sebagai elemen penting dalam pemilu dan pilkada itu kita sebagai penyelenggara harus membaca, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pengaruh baik ya untuk bisa kita tindak lanjut, tidak hanya sebatas yang kami kerjakan oleh KPU Sulawesi Utara, tapi itu akan menjadi kebijakan yang terus-menerus didalami dan diperkuat ya. Nah, yang kedua tentu saya kira yang saya sebutkan tadi, karena ini problemnya salah satu yang penting dan mungkin juga yang utama itu adalah legitimasi regulasi ya. Maka pembuat undang-undang ya, yang apalagi sementara sekarang dilakukan penyusunan inventaris masih masalah dalam revisi undang-undang pemilu, ini saya kira sebaiknya kami sarankan dibaca oleh para pembuat undang-undang, baik DPR RI maupun oleh pemerintah ya. Yang ketiga tentu ini bisa dipakai oleh kalangan perguruan tinggi, akademisi, karena itu akan menjadi sumber pengetahuan, dan kalau dibaca oleh para dosen, para akademisi, maka kampus sebagai satu sumber ilmu pengetahuan itu pasti akan bisa menyebarkan ya konsep ini atau best practice ini, katakanlah begitu. Terlepas dari besar kecilnya yang kami lakukan, itu bisa lebih banyak orang yang memiliki atensi terhadap program seperti ini. Luar biasa Bapak. Artinya memang ada peluang besar ini Pak, bahwa praktik baik yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara bisa menjadi inspirasi untuk KPU daerah lain. Baik, terima kasih Pak Kenli sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan insight-insight menarik Bapak. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI, bicara seputar kepemiluan. Sampai jumpa.